Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun ia tidak memiliki paras yang cantik, namun dia memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih terlahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya seorang konglomerat yang kaya raya. Namun suatu hari sang ibu mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Hai, namaku Bawang Putih. Aku tinggal bersama ayahku yang sakit-sakitan. Dulu aku bersama ayah serta ibuku hidup bahagia. Namun sekarang ibuku sudah meninggal. Aku dan ayahku sangat sedih atas kepergian ibuku. Di desa yang asing itu juga tinggal seorang janda dan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, bahkan ia sering membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bawang Putih, saya akan membawakan minuman untukmu. Iya, terima kasih banyak Bu telah membawakan makanan untuk Bawang Putih. Iya, sama-sama. Ibu cuma gak ingin lihat kamu kurang makan ya. Ya sudah, begitu. Ibu pamit pulang dulu. Karena Bawang Putih butuh peran seorang ibu, maka sang ayah pun berpikir mengapa mungkin lebih baik ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan beberapa pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari sang Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, andai saja ayahmu ini menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju, nak? Aku hanya mengikuti keinginan ayah. Kalau ayah memang ingin menikahi ibu Bawang Merah, mengapa aku harus menghalanginya? Lagi pula ibu Bawang Merah itu kan baik ya. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan sang ayah dan Bawang Putih. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus bepergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Bu, ayah pergi berdagang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan Pak. Ya Bu. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah berada di rumah. Ibu Tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Bawang Putih, ya ada apa Bu? Karena barusan aku memecat pembantu dan tukang kebun kita agar tidak menghabiskan biaya untuk membayari mereka. Mulai sekarang kamu membereskan pekerjaan rumah, mulai dari mengepel lantai, cuci piring, nyapu rumah, dan
mengurus kebun. Pokoknya mulai sekarang kamu yang mengurus rumah ini, mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Oh ya, Bawang Putih, kalian kamu harus selalu membereskan kamarku agar kamarku terlihat rapi dan gak berantakan. Baik Kak, akan Putih lakukan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah semakin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Bawang putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Penyakit ayah semakin memburuk dan sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jangan bicara seperti itu ya. Maafkan ayah nak. Ayah Putih mohon jangan tinggalkan Putih ya. Nanti Putih akan sama siapa lagi? Kan ada ibu sama kakak barumu yang selalu menemani kamu. Oh ya Putih, jika ayah pergi, kamu baik-baik saja ya nak. Baik ya. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di sungai. Putih, cuci baju sana. Iya Bu. Oh tidak, baju ibu hanyut di sungai. Aku harus menemukannya. Jika tidak, ibu pasti marah kepadaku. Gawat, bajunya gak ketemu. Apa boleh buat? Aku minta maaf. Bawang Putih pun menyusui setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya. Ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Apa? Terbawa arus? Dasar kamu ceroboh. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu sampai ketemu. Ingat, kamu tidak boleh pulang ke rumah jika belum menemukan baju itu. Paham? Iya, Bu. Putih paham. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepi ujung sungai. Bawang Putih pun menghampiri gubuk dan mengetuk pintunya. Di situ ada gubuk. Coba aku tanya. Permisi. Kamu siapa nak? Saya Bawang Putih nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hilang di bawah sungai dan sekarang sudah malam. Apa boleh saya menumpang di sini malam ini nek? Tentu boleh. Tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu. Baiklah, aku akan mengembalikan baju itu ke kamu. Tapi kamu harus menemani nenek di sini selama seminggu. Bagaimana? Kamu setuju? Baik nek, kalau begitu saya akan menemani nenek selama seminggu. Asalkan nenek tidak jenuh denganku. Akhirnya Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya genap seminggu dan
dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari Bang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang. Hingga akhirnya genap seminggu dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Ini tehnya, Nek. Terima kasih ya, Nak. Oh ya, sudah 1 minggu penuh kamu tinggal di gubuk nenek. Dan nenek sangat senang sekali karena kamu anak yang rajin dan berbakti. Karena itu sesuai janji nenek sebelumnya, kamu boleh membawa pulang baju ibu kamu itu. Dan satu lagi, kamu boleh memilih salah satu dari kotak ini sebagai hadiah dari nenek. Jangan, Nek. Nenek gak usah memberiku hadiah. Sudah, jangan malu-malu. Ambil saja Bawang Putih. Ya sudah, Putih akan memilih yang kecil, Nek. Kenapa kamu memilih yang kecil, Nak? Kalau besar, saya takut tidak kuat membawanya, Nek. Ya sudah, kalau begitu segera pulang dan segera serahkan baju itu ke ibumu. Baik, Nek, permisi. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama seperti Bawang Putih agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Anakku yang paling cantik, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak malang itu. Iya, Bu, aku mengerti. Aku akan melakukannya. Ya sudah, kalau begitu besok pagi kamu harus pergi ke sungai ya, anakku yang cantik. Baiklah, Ibu. Ini aku lakukan agar aku bisa mendapatkan emas dan perak seperti Bawang Putih. Benar kan, Bu? Benar, anakku, kau memang pintar. Selama seminggu, Bawang Merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalau pun ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Permisi, Nek. Ia masuk. Nenek, lihat baju yang hanyut tidak? Nenek tahu, tapi kamu harus menemaniku selama 1 minggu. Iya, Nek. Setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan Bawang Merah pulang. Nek, udah 1 minggu nih. Iya nih, bajumu. Kamu boleh pulang. Bukan mestinya nenek memberi bola, Bu, sebagai hadiah karena aku sudah mau menemani nenek selama 1 minggu penuh. Mana, Nek, hadiahnya? Silahkan kamu pilih salah satu kotak itu. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya jelas aku memilih yang besar lah. Sampai di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dengan gembira, memperlihatkan labu yang dibawanya karena takut Bawang Putih meminta bagian. Mereka pun menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Oh, putriku yang cantik sudah pulang katanya. Ibu, ayo kita segera buka kotaknya. Aku sungguh tidak melihat
emas dan permata yang ada di dalam kotak ini. Wah, kamu pintar ya nak. Milih kotak yang besar, enggak kecil kayak bocah malang itu. Yang jelas aku gitu loh. Ayo buka labunya bu. Lah, jangan buka kotak ini di sini. Nanti Bang Putih tahu dan meminta bagian. Bagaimana? Oh ya, ibu benar. Ya udah kalau gitu kita buka, nggak jauh saja. Bang Putih. Ya bu. Bang Putih, sana kamu pergi ke sungai, cuci-cuci baju yang kotor. Iya bu. Nah, sekarang anak itu sudah pergi. Mari kita membuka kotaknya. Putriku, ayo bu, aku sudah tidak sabar. Setelah Bang Putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun berupa puluhan ular yang berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. 1, 2, 3. Ibu, ini apaan bu? Kok panjang-panjang, gerak-gerak pula? Bawang Merah, ini sepertinya ular. Tolong. Begitulah cerita dongeng dari Bawang Putih dan Bawang Merah. Terima kasih.